فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Yaitu bab yang ketiga ini adalah bab izalatin najasah wa bayaniha, bab tentang bagaimana caranya menghilangkan najis dan penjelasan-penjelasan tentang najis tersebut, apa saja najisnya dan bagaimana cara menghilangkannya. Bab najasah, najis itu secara bahasa artinya khilafut taharah, lawan dari suci, itu najis. Secara syariat artinya pengertian najis di dalam syariat Islam itu adalah suatu benda atau zat yang kotor, yang mana sifat kotornya ini menghalangi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah-ibadah tertentu. Jadi tidak semua hal yang kotor, jorok, menjijikkan itu nanti menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahak orang yang batuk, ini kan sifatnya menjijikkan. Jika dia terkena ke baju, pakaian orang yang sedang sholat, hal tersebut tidak menghalangi orang itu dari sholat, dan dia bukan najis. Nah, najis ini sesuatu yang kotor, yang oleh syariat dia dihukumi sebagai penghalang sahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selama najis itu ada di badan orang yang beribadah atau dia berada di pakaian orang yang beribadah, jadi ibadah-ibadah tertentu nanti tidak diperbolehkan oleh syariat ini untuk dilaksanakan. Dalam hal ini ibadahnya adalah sholat. Nah, ini pengertian apa? Pengertian najis secara syariat atau dalam pengertian syariat. Adapun izalah ini secara makna bahasa artinya tanahi syai'an makanihi, berpindahnya sesuatu dari tempatnya. Itu izalah. Zala yazulu itu berpindahnya sesuatu dari tempatnya. Nah, azala memindahkan sesuatu dari tempatnya. Adapun yang dimaksud dengan izalatun najasah adalah memindahkan suatu najis itu dari tempatnya agar tidak ada di tempat itu lagi. Singkatnya apa? Menghilangkan najis. Nah, ini pengertian secara bahasa dan secara terminologi atau secara syariat bagi najis. Adapun hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dia adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bab izalatin najasah wa bayaniha. Qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mendapat gelar atau dijuluki sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya atau pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebabnya beliau mendapatkan gelar seperti ini tidak lain adalah apa yang dilakukan oleh ibunda beliau, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu penduduk Yathrib dari kabilah Bani Najjar. Suami beliau, yaitu ayahnya Anas bin Malik ini pergi keluar perkampungan Bani Najjar karena tidak mau memeluk Islam.
Semenjak Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, semua orang-orang Bani Najjar itu masuk Islam secara keseluruhan. Mereka yang menolak masuk Islam akhirnya tidak berada di pemukiman itu dan memilih untuk pergi dari perkampungan Bani Najjar, termasuk ayahnya Anas bin Malik ini, Malik ibn Amr ibn Damdam namanya. Hingga menjandalah Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini kan dari Bani Najjar. Bani Najjar ini punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Istilahnya adalah akhwal. Akhwal itu paman dari pihak ibu. Nah, ini paman dari pihak ibunya Rasulullah, bukan ibunya Rasulullah, tetapi dari neneknya Rasulullah. Karena kakeknya Rasulullah yang namanya Hashim itu menikah dengan wanita yang namanya Salma. Salma itu adalah salah satu gadis dari Bani Najjar di Yathrib. Jadi sepulangnya Hashim dari berdagang di Syam, mampir di Yathrib, di tempat salah satu sahabatnya di Yathrib, menginap di situ. Kemudian melihat ada wanita yang dia tertarik dengannya, yaitu Salma. Tertariklah dia untuk menikahinya, dinikahilah Salma. Ketika Salma dinikahi oleh Hashim, keluarga-keluarga yang di Mekah itu nggak ada yang tahu. Setelah menikah, mereka berumah tangga di Yathrib, belum ada kabar sampai di Mekah kalau Hashim ini punya istri di Yathrib. Nah, ketika berdagang kembali ke Syam, istrinya ditinggal dalam keadaan hamil, wafat Hashim di Syam. Ketika wafat, sahabatnya Hashim yang menjadi mertuanya Hashim tadi mengabarkan kepada saudaranya Muttalib, ketemu sama Muttalib di mana? Di Syam. Dikabarkan, wahai Muttalib, Hashim itu punya istri di mana? Di Yathrib. Namanya Salma, dan sekarang anaknya sudah lahir, diberi nama Syaibatul Hamdi. Maka mampirlah ke Yathrib untuk menjenguk keponakannya itu. Siapa? Muttalib. Mampir ke Yathrib menjenguk ponakannya yang namanya Syaibatul Hamdi. Ketika melihat ternyuh hatinya, sedih. Siapa yang sedih? Muttalib tadi, saudaranya Hashim. Teringat ini wajahnya mirip sekali dengan ayahnya. Maka minta izinlah Muttalib supaya Hashim ini Syaibatul Hamdi, anaknya Hashim ini, karena bapaknya sudah meninggal tadi kan, saya minta izin sama ibunya, yaitu Salma ini. Salma ini dari Bani Najjar tadi. Saya mau bawa Syaibah ini ke Mekah. Gak mau ibunya, Salma itu gak kasih izin. Nah, perjanjian kami ketika menikah dulu, kalau ada anak yang dilahirkan dari pernikahan kami, dia harus menetap di Yathrib. Jangan dibawa-bawa, ini anak saya. Tapi Muttalib bersikeras membawa. Kenapa? Anak ini yang akan menjadi penerusnya Hashim untuk menjaga rumah Allah di Mekah, yaitu Ka'bah. Apa begitu? Iya, ini pewarisnya Hashim untuk menjaga rumah Allah nanti di mana? Di Mekah, yaitu Ka'bah. Kalau itu tugasnya, itu tujuannya dia ke Mekah, silahkan bawa anakku. Ini anakku untuk Allah gitu kan, untuk menjaga rumah Allah di sana. Diizinkan oleh Salma. Ketika masuk ke Mekah membawa Syaibatul Hamdi ini, orang-orang Mekah melihat, loh ini anak siapa? Ini budak kamu ya, abdun kamu ya, wahai Muttalib gitu. Ini abdun kamu wahai Muttalib. Nah, persangkaan orang Arab, orang Mekah di awalnya itu disangkakan ini adalah budaknya Muttalib, maka melekatlah gelar kepada Syaibah itu, gelar Abdul Muttalib. Yang nanti beliau itu punya anak banyak dan bernazar, kalau anak saya 10, saya sembelih anak saya yang 10 sebagaimana Ibrahim dulu menyembelih Ismail. Sekalinya benar dia punya anak 10, anak yang ke-10 Abdullah itu ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ayahnya anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Nah, ketika itu gimana? Tapi saya sayang sama anak saya sembelih. Sudah Qur'ah di depan Ka'bah. Qur'ah di depan Ka'bah diganti dengan 10 unta. 10 unta yang Allah terima, atau Abdullah. Tetap keluar namanya Abdullah.
di Qur'ah lagi 10 unta atau Abdullah, keluar lagi namanya Abdullah jadi 20, sampai 100 baru keluar nama 10 unta gitu kan. Maka unta yang ke 100 ini yang sebagai tebusan untuk menggantikan Abdullah. Maka setelah itu Abdullah meminang Aminah, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kekerabatannya itu kan tadi di Salma itu tadi dengan dengan Bani Najjar. Nah maka ketika Rasulullah hijrah, ini kan suatu kebanggaan bagi Bani Najjar. Ini anak kemenaan cucuku gitu kan, cucu kemenaan ini beliaulah yang dipilih oleh Allah sebagai nabi. Kenapa kok kita nggak terima? Jadi semua Bani Najjar menerima ajarannya Nabi Muhammad SAW, termasuk Ummu Sulaim. Nah Ummu Sulaim kan janda, miskin, tidak punya apa-apa. Ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, orang-orang Yathrib itu, yaitu orang-orang Madinah, memberikan apa yang dia miliki kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka punya diberikan. Wahai Rasulullah, ini untuk membangun rumah engkau kami lakukan ini perabotan kamu yang perabotan engkau yang kurang apa saja ini kami berikan dan seterusnya. Ummu Sulaim nggak punya apa-apa, miskin. Wahai Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Ini orang-orang Madinah semuanya memberikan apa yang mereka miliki. Yang saya miliki anak saya ini satu-satunya ini. Sudah ambil Anas ini sebagai khadim engkau, sebagai pelayan engkau. Maka diambil, diterima oleh Rasulullah sebagai khadimnya, sebagai pelayannya Rasulullah. Maka setelah itu melekat gelar kepada Anas bin Malik ini khadimu Rasulullah SAW. Dan diantara keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Anas bin Malik melalui doanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mendoakan agar Anas bin Malik ini panjang umur. Allahumma tawwil umrahu wa aktsir malahu, perbanyak hartanya, wa auladahu, perbanyak anak cucunya juga. Jadi banyak hartanya, umurnya panjang, anak cucunya banyak. Nah ini kalau Rasulullah yang doa umur panjang, doa banyak harta, doa banyak anak, ini jadi apa? Jadi berkah karena keluar dari lisan Nabi SAW. Tapi kalau kita doa, ya Allah panjangkan umurku, sekalinya panjang umur sakit-sakitan. Maka kalau kita minta panjang umur, minta lagi jangan tinggalkan minta keberkahannya juga, gitu loh. Panjang yang berkah, jangan panjang yang nggak ada berkahnya. Perbanyaklah hartaku, silahkan minta harta yang banyak, tapi jangan lupa minta keberkahan dari harta yang banyak itu juga, gitu. Minta harta yang banyak tetapi nggak berkah, dikejar-kejar sama KPK terus, nggak tenang hidup. Minta apalagi anak yang banyak. Diamanahi Allah Subhanahu Wa Taala anak kecil baru 1, 2 atau 3 gitu kan. Tapi kalau nangis, kalau rewel apa-apa, stres. Kalau orang Jawa bilang kemeriak. Kemeriak itu ya, orang sini bilang apa? Munyak gitu kan. Beri munyak. Nah, itu bagaimana? Maka minta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anaknya. Minta anak yang banyak silahkan, tapi jangan lupa minta keberkahannya. Ini yang berkenaan dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Keberkahan umur yang panjang itu ada banyak kaum muslimin yang menjadi tabi'in karena bisa bertemu dengan beliau. Di mana para sahabat-sahabat yang lain itu umurnya tidak sampai hingga kaum muslimin itu tidak menyempati mendapati sahabat. Ketika tidak menyempati mendapati sahabat dan mendapati murid-muridnya sahabat, maka mereka menjadi atba'ut tabi'in. Tapi karena sempat mendapati Anas bin Malik, dan Anas bin Malik setelah di Madinah mukimnya di Basrah, maka di Basrah itu banyak tabi'in meskipun usianya masih muda. Kenapa? Menyempati Anas bin Malik, menyempati untuk bisa bertemu dengan Anas bin Malik. Hadis-hadis beliau, ilmu-ilmu beliau, penafsiran-penafsiran beliau, fikih-fikih beliau itu banyak disebarkan di Basrah.